Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar dan mengajar. Ya, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, waktu, orang tua yang baik, teman-teman yang baik, dan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Anak-anak Ustadz, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1 subtema 3, dan kita telah masuk kepada pembelajaran keempat dan kelima. Silakan mempersiapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran pada kali ini. Ya, disimak dan dicatat hal-hal yang penting. Seperti itu. Di materi untuk subtema 3 ini, di pembelajaran keempat dan kelima, itu umumnya hanya mengulang pembelajaran yang telah lalu, seperti keragaman suku bangsa, sosial dan budaya, kemudian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan itu sudah tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok, apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung itu apa, itu semua sudah tahu, sudah dipelajari. Ya, kemudian tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir tentang dasar-dasar gerak tari daerah. Ya, tari-tari ini nggak terlalu begitu penting ya, hanya sekedar pengetahuan saja. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, di negara kita ini memang memiliki keragaman yang sangat banyak, rumah adat yang banyak, beragam macam, tarian yang beragam macam-macam, ya. Ya, tarian daerah merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Salah satunya Bungun Jompe yang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Aceh. Tarian berikutnya yang juga berasal dari Aceh adalah tari Saman. Ada juga tari Ratoh Jaro. Tentu masih banyak lagi tarian tradisional yang ada di negara kita ini. Sungguh indah keragaman. Tapi ingat ya anak-anak Ustadz, walaupun kita mempelajari tentang tarian, ya sebenarnya ini nggak terlalu penting untuk kita pelajari. Tapi karena ini merupakan sesuatu yang harus disampaikan, ya sudah disampaikan saja. Dan saja antum sebagai laki-laki, kita sebagai seorang umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka tak selayaknya kita menari, bernyanyi, atau bermain musik. Ya, nggak layak seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lanjut lagi. Ketika seseorang berhasil melakukan sebuah karya seni, atau dia bisa berhasil membuat lukisan pemandangan yang sangat indah, maka selayaknya orang tersebut diberikan apresiasi. Apresiasi itu beragam macam ya. Menurut antum, apresiasi itu apa ya? Ya, apresiasi adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Misalnya penilaian seperti apa? Ya bisa dengan, kalau di sekolah ya adalah nilai berapa yang dia dapat. Bisa juga dengan nilai dia hargai hasil karya seninya dengan harga yang sangat mahal. Seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sebelumnya kita telah mempelajari keragaman sosial dan budaya. Nah, di Kepulauan Riau ini, khususnya di Batam, tempat kita tinggal sekarang, terdapat banyak ragam sosial dan kebudayaan. Ya, masyarakat Batam berasal dari berbagai daerah. Ada Jawa, Sunda, Papua, Sumatera, macam-macam. Ya, kita hidup dengan
segala macam jenis manusia. Maksudnya jenis di sini suku-sukunya, ya. Jika sempat Ibnu Abbas pun juga macam-macam. Kita banyak-banyak dari daerah macam ya, berasal dari daerah yang berbeda-beda. Namun kita tetap dalam kerukunan, ya, masih terikat dalam persatuan dan kesatuan. Ya, walaupun kita berbeda, kita harus tetap senantiasa menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban Kota Batam ini. Gak boleh ada yang namanya permusuhan, gak boleh ada yang namanya saling menghina, gak boleh kita mengejek suku lain. Ya, itu semua dilarang dalam agama kita yang mulia ini. Seperti sabda Rasulullah SAW di samping ini. Rasulullah SAW sabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi gak boleh kita saling membenci. Hal yang seperti itu harus dihindari, karena akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Ya, barakallahu fikum. Baik, berikutnya, permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, sebelumnya kita mengenal dan pelajari permainan tradisional engklek, ya. Di pembelajaran sebelumnya engklek. Ya. Engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Ya, berdasarkan penelitian ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pada peta engklek ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa. Jenis engklek embrek, ya, yang biasa digunakan di Jawa yaitu jenis engklek embrek dan engklek gunungan. Di Batam Ustaz nggak tahu ya apa nama permainan engklek. Mungkin daerah lain beda lagi ya. Allahu alam, barakallahu fikum. Baik, sedikit aja materi kita, nggak banyak-banyak. Hanya saja perlu diingat ya tentang tari-tarian itu asalnya dari mana, namanya apa, itu diingat. Biasanya masuk soal. Kemudian keragaman itu diingat. Ya, gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa, cara menentukan gagasan pokok bagaimana, itu diingat. Ya, karena nanti di PH muncul lagi. Materinya sama dari Subtema 1 Subtema 2. Jadi biasanya soalnya pun akan muncul juga sama, nggak berbeda. Jadi seperti itu. Ya, jangan lagi ada yang remedial. Karena beberapa kali ini masih ada juga yang remedial, padahal soalnya nggak susah. Open book lagi, so remedial juga. Kan lucu. Nah, untuk kali ini tugasnya ini ada 5. Dicatat soalnya di buku tulis, kemudian dicari jawabannya, ya, kemudian difoto, nanti diupload. Nanti Ustaz siapkan media untuk uploadnya seperti biasanya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, demikianlah materi singkat untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya, menambah ilmu dan wawasan. Pesan Ustadz, semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Antum semuanya benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Tetap pakai masker, jaga jarak, jangan berkumpul, sering cuci tangan, ya. Dan jika nggak perlu, jangan keluar rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.